Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 3. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Azah Rosella Amelia dari kelas 10F dan absen 1. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: yang pertama, menentukan pilihan yang tepat; kedua, memanfaatkan biaya peluang; ketiga, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan; keempat, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro; kelima, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro; dan yang terakhir atau yang keenam adalah menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya terbatas. Masalah ekonomi muncul karena kelangkaan. Jadi, manusia harus pandai memilih agar kebutuhan terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Yaitu menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Lalu, bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Yaitu dengan memanfaatkan biaya peluang. Memanfaatkan biaya peluang berarti mengambil keputusan yang memberikan manfaat terbesar dengan pengorbanan terkecil, agar sumber daya digunakan seefisien mungkin. Mengapa harus? 1. Sumber daya terbatas: waktu, uang, tenaga, dan barang. 2. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Ketiga, dengan memahami biaya peluang, kita bisa menggunakan sumber daya secara bijak. Lalu, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Adapun skala prioritas adalah urutan kebutuhan dari yang paling penting hingga kurang penting, agar sumber daya uang, waktu, tenaga digunakan secara tepat. Adapun prioritas 1 atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Contohnya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, biaya sekolah, dan kesehatan. Lalu, prioritas kedua atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang meningkatkan kenyamanan hidup. Tidak mendesak, tapi penting untuk kualitas hidup. Contohnya, perabotan rumah tangga, HP, laptop, transportasi seperti motor dan sepeda, dan hiburan sederhana. Lalu prioritas ketiga atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya mewah atau untuk prestise atau status sosial. Contohnya, liburan ke luar negeri, mobil mewah, barang branded, ataupun koleksi atau hobi mahal. Lalu pengelolaan keuangan adalah cara mengatur pemasukan dan pengeluaran agar kebutuhan terpenuhi, uang tidak terbuang sia-sia, dan ada simpanan untuk masa depan. Adapun cara untuk mengatur keuangan: yang pertama, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kedua, buat anggaran atau budgeting. Ketiga, susun skala prioritas. Keempat, biasakan menabung. Kelima, kurangi hutang konsumtif. Keenam, siapkan dana darurat. Dan yang ketujuh, evaluasi keuangan secara berkala. Lalu mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, perusahaan memilih tenaga kerja terampil agar produksi lebih efektif. Kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, petani bekerja sama dengan koperasi untuk menjual hasil panen. Lalu yang ketiga adalah membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Contohnya, pedagang dan pembeli sepakat bahwa harga cabai tetap stabil. Lalu yang keempat adalah menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Contohnya, warung makan menghitung apakah kenaikan harga nasi goreng mengurangi jumlah pembeli. Lalu yang kelima, memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Contohnya, siswa memilih membeli buku daripada jajanan karena lebih bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter atau kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian.
Contohnya, menurunkan suku bunga. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Lalu yang ketiga adalah kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu, contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Lalu sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, yang satu, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. Kedua, modal sedikit. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Keempat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, terikat tradisi. Keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Lalu kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Lalu yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Lalu yang keempat, ada timbul persaingan dalam masyarakat. Kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Lalu yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecah masalah ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.